Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali mengkaji tentang fikih puasa Ramadan yang insyaallah taala kita mengkajinya melalui kitab ringkasan dan terjemahan dari kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Shiyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Halawah Al-Misri hafizahullahu taala. Gitu. Sebelumnya kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya salah satu yang dipersiapkan oleh para ulama salafus saleh kita terdahulu, yaitu di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, mereka mempersiapkannya yaitu dengan mulai mengganti majelis-majelis ilmu mereka menjadi majelis ilmu yang membahas tentang fikih puasa Ramadan. Gitu. Sebelumnya mereka mempersiapkan Ramadan itu dengan puasa di bulan Sya'ban, karena itu juga salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga bulan Sya'ban itu biasa disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para qurra, para qari, karena mereka mempersiapkan mengulang murajaah hafalan Qur'annya untuk bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mereka biasa menyambut Ramadan ini di bulan Sya'ban itu dengan mengkaji ilmu-ilmu yang membahas tentang fikih puasa Ramadan. Nah, insyaallah kita masuk membahas tentang definisi puasa secara bahasa dan istilah dan beberapa keutamaan tentang berpuasa, juga beberapa keutamaan tentang bulan Ramadan itu sendiri, dan sekiranya hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus ditinggalkan oleh kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita lihat sini, penulis mengatakan definisi puasa atau yang disebut dalam bahasa Arabnya saum ataupun siyam setidaknya memiliki 3 arti secara bahasa, yaitu yang pertama menahan diri dari sesuatu dan bisa meninggalkannya. Jadi artinya menahan diri dan meninggalkan sesuatu, itu secara bahasa. Kemudian yang kedua, menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Dan yang ketiga, arti saum atau puasa atau siyam yaitu menahan diri dari berbicara. Adapun yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, menghikayatkan tentang kisahnya Maryam, di mana Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya fa imma tariyanna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Artinya adalah sungguhnya aku telah bernazar. Allah menghikayatkan ucapannya Maryam binti Imran. Sungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa, yaitu untuk Tuhanku yang Maha Pemurah. Bernazar berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak akan berbicara. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar untuk melakukan saum. Yang kemudian dijelaskan setelahnya falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan mengajak bicara siapapun hari ini. Maka para ulama menjelaskan makna yang ketiga dari puasa, siyam atau saum itu adalah menahan diri dari berbicara.
Maka dari sini kita bisa mengambil ilmunya, hikmahnya bahwasanya sebagaimana puasa secara bahasa itu menahan diri dari berbicara, maka itulah puasa kita di bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa menahan diri dari banyak berbicara hal-hal yang mungkin tidak perlu banyak dilakukan gitu. Kita tinggalkan, kita ganti dengan banyak berzikir. Lisan kita gunakan untuk berbanyak baca Al-Quran Karim. Tidak berkata kecuali dengan kata-kata yang baik dan lain sebagainya. Juga bagaimana bisa menahan diri gitu dan bisa meninggalkan suatu hal. Itu maksudnya menahan dari nafsu, kemudian meninggalkan hawa nafsu dan lain sebagainya. Meninggalkan hal-hal yang memang tidak banyak membawa pahala untuk puasa kita sendiri di bulan Ramadan. Itulah hikmahnya arti puasa secara bahasa dengan 3 makna tadi. Adapun secara istilah, arti puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Seperti makan, minum, dan melakukan hubungan intim dengan suami istri. Itu ditinggalkan, disertai dengan niat berbuka nanti di waktu maghribnya, berawal dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi maksudnya adalah secara istilah menahan puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, disertai dengan niat berbuka nanti di maghribnya, dan puasa itu dimulai dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari, dan kesempurnaannya yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang makruh dan tidak melakukan amalan-amalan yang haram, karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasul bersabda yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan dia melakukan kedustaannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melirik sedikit pun tentang puasanya itu. Dari menahan hausnya, menahan laparnya, dan menahan syahwatnya, Allah tidak akan melirik, bahkan Allah akan meninggalkannya. Karena dia pada saat berpuasa dia berkata dusta dan bahkan mengamalkan kedustaannya itu. Nah, itulah arti dari puasa secara bahasa dan istilah, dan tentang kesempurnaan puasa, yaitu meninggalkan hal-hal yang makruh dan meninggalkan ucapan dusta. Kemudian poin berikutnya, poin yang kedua adalah apa sih keutamaan berpuasa? Maksudnya keutamaan berpuasa secara umum, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Setidaknya kita ambil 3 poin. Yang pertama adalah puasa adalah salah satu sebab diampunkannya dosa dan menjadi sebab diangkatnya derajat mereka yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat", sampai akhir ayat yang Allah mengatakan, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Artinya adalah sungguhnya laki-laki yang muslim, juga muslimah gitu, juga dia yang beriman, dia yang taat, kemudian dia yang melakukan selalu berucap dengan ucapan yang jujur, kemudian dia yang sabar, dia yang khusyuk, dia yang selalu bersedekah, kemudian dia yang berpuasa gitu. Dia yang berpuasa, kemudian dia yang menjaga kemaluannya, dan dia yang selalu berzikir kepada Allah. Balasannya apa? Allah telah menyiapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat agung kelak di hari akhir. Jadi keutamaan berpuasa gitu, artinya Allah telah menyiapkan ampunan untuknya. Maka siapa yang merasa telah melakukan kesalahan, banyak kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berpuasa. Baik puasa yang sunnah gitu maupun puasa Ramadan. Karena itu menjadi sebab diampunkannya dosa seseorang gitu. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan berpuasa. Berpuasa di jalan Allah itu bisa menjauhkan dari api neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya adalah ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bi dzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharisa. Artinya adalah
Tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkannya disebabkan puasanya itu. Allah akan jauhkan ia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Gitu. Maka dengan berpuasa, keutamaan berpuasa, orang itu akan mendapat jaminan jauhnya dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tentang keutamaan berpuasa, hakikatnya banyak, tapi kita pilih 3 saja, yaitu Allah telah menyiapkan satu pintu surga yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berpuasa. Dan pintu itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya di surga itu terdapat pintu yang disebut dengan nama Ar-Rayyan. Hanya orang yang berpuasa saja yang memasukinya. Kemudian dikatakan pada hari itu, pada hari kiamat dikatakan, Aina shaimun? Di mana hamba-hambaku yang biasa berpuasa? Mana ahli puasa? Fayaqumun. Kemudian mereka berdiri. Allah memfirmankan seperti itu dalam rangka bentuk ikramnya Allah kepada mereka. Allah memuliakan mereka sehingga Allah memanggil, mana hamba-hambaku yang senantiasa berpuasa? Kemudian semua bangun, kemudian Allah perintahkan untuk masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan itu. Tatkala semua ahli puasa telah memasuki pintu Ar-Rayyan itu, maka pintu tersebut ditutup dan tidak ada yang lagi masuk dalam surga melalui pintu itu. Jadi ternyata dengan berpuasa seperti Allah menjamin kita akan masuk surganya. Bahkan Allah sendiri yang membuat pintu khusus untuk hamba-hambanya yang berpuasa gitu. Maka sangat luar biasa tentang keutamaan berpuasa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, lantas apa keutamaan bulan Ramadan itu? Tadi keutamaan berpuasa secara umum, yang wajib maupun yang sunnah. Ada pengampunan dosa, peninggian derajat di dunia dan di akhirat gitu. Kemudian Allah siapkan pintu khusus untuk ahli puasa gitu di surga. Nah, adapun keutamaan bulan Ramadan banyak gitu, tapi kita pilih 3 juga. Yang pertama adalah bulan Ramadan, keutamaannya adalah karena bulannya Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik dari bulan-bulan yang ada gitu. Bulan Ramadan karena Allah turunkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke surga. Maksudnya apa? Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man amana billahi wa rasulihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqamas shalah, kemudian ia mendirikan salat, wa shama Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi artinya apa? Orang keutamaan bulan Ramadan, siapa yang berpuasa di dalamnya, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkannya dalam surga dengan syarat tadi. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mendirikan sholat, kemudian berpuasa, maka wajib baginya Allah masukkan ke dalam surga. Maksudnya puasa di bulan Ramadan. Itu keutamaan bulan Ramadan. Kemudian dan yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan maghfirah gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa, gitu. Pertama iman, dia beriman bahwasanya dia melakukan puasa Ramadan ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan puasa karena keimanannya tadi. Puasa ini adalah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisaban, dia melakukan puasa Ramadan itu dengan penuh hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 2 sebab itulah siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan 2 hal tadi, Allah akan mengampunkan segala dosa yang telah lalu. Gitu. Itu keutamaan bulan Ramadan jika kita isi dengan berpuasa gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah apa sih yang wajib ditinggalkan tatkala kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, khususnya umumnya di semua puasa lainnya gitu. Yang pertama adalah berkata dusta.
Dalilnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Barang siapa man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, barang siapa yang belum meninggalkan ucapan dustanya dan dia melakukan kedustaannya, maka Allah tidak akan melirik puasanya, hausnya tidak akan Allah berikan balasannya, laparnya, kemudian menahan syahwatnya itu tidak Allah lirik sama sekali. Nah, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wajib hukumnya bagi yang berpuasa untuk menjaga puasanya dari berkata dusta, dari menggibah orang, membicarakan orang lain dan mencela orang lain. Kemudian berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, sudah semestinya yang berpuasa itu benar-benar menjaga lisannya dan tidak banyak berbicara ataupun berdebat dengan orang-orang. Kemudian Imam Ahmad berkata, adapun orang-orang soleh terdahulu, mereka biasa menghabiskan waktu puasanya yaitu dengan duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang wajib untuk ditinggalkan oleh orang yang berpuasa dan yang semestinya harus dilakukan. Kemudian berikut adalah sebagian mukhalafah atau kesalahan yang biasa terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah melakukan beberapa maksiat dan keburukan-keburukan seperti berbuat zolim, hasad, dan menggibah orang lain. Kemudian yang kedua, banyak menghabiskan waktu malamnya di depan TV menonton hal-hal yang tidak bermanfaat untuk ibadah puasanya. Gitu. Kemudian yang ketiga, bermalas-malasan dan banyak tidur. Ini adalah mukhalafah yang biasa atau kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, berlebihan dalam membeli makanan untuk iftar sehingga membuat berat badan untuk sholat tarawih dan ibadah malamnya gitu. Kemudian yang terakhir, tidak mengetahui hukum-hukum berpuasa seperti syarat dan pembatal-pembatalnya, juga hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa. Maka alhamdulillah kita hadir untuk mengkaji tentang ahkam-ahkam yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Nah, berikutnya adalah apa sih hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini? Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan setidaknya ada beberapa hikmah di balik Allah menurunkan syariat puasa ini. Yang pertama adalah sebagai latihan manusia, hamba-hamba Allah untuk menahan jiwa dari syahwatnya. Dari syahwatnya. Kemudian ini artinya adalah melatih manusia ini bisa mengalahkan iblis dengan tentaranya gitu. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk datang di depan hambanya, lewat dari depan hambanya, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan dari bawah, hanya untuk menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini sebagai bentuk latihan kita menahan hawa nafsu kita dari bisikan-bisikan syaitan gitu. Nah, sehingga syariatnya adalah agar kita bisa menang gitu. Agar kita bisa menang dengan mereka-mereka yang sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita bersama dengan mereka di neraka Allah dengan cara membuat kita banyak melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini latihannya agar kita tidak kalah. Oleh karenanya kenapa bayi itu menangis di awal lahir? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala bayi itu lahir, maka syaitan itu menusuk perut bayi dengan telunjuknya sebagai isyarat permusuhannya sudah dimulai gitu. Sampai nanti di akhir hayat syaitan itu akan terus menggoda gitu. Nah, maka datangnya bulan puasa ini melatih kita untuk tidak kalah dengan mereka, iblis dengan bala tentaranya. Kemudian berikutnya, untuk membuat jiwa ini bisa merasakan lapar dan haus. Tujuannya apa? Agar kita juga bisa merasakan bagaimana orang-orang fuqara dan masakin di antara kita. Gitu. Kita sehingga kita bisa merasakan, oh begini ya yang biasa dirasakan oleh para fuqara dan masakin, tidak bisa makan banyak, lapar, haus dan sebagainya, sehingga itu membuat kita ini mau untuk memberikan sebagian harta kita kepada fuqara dan masakin. Sehingga puasa itu hikmahnya adalah membuat kita ini berlatih untuk bisa merasakan apa yang biasa diderita oleh sebagian saudara kita seiman dari kaum fuqara dan masakin, tidak bisa makan enak dan sebagainya. Sehingga itu bisa membuat kita untuk bisa lebih menjadi dermawan lagi. Nah, kemudian
dengan puasa ini itu adalah bentuk latihan agar kita bisa selalu mengedepankan akhirat kita dari dunia gitu. Ini latihan yang sangat penting sekali untuk kita bisa lebih mengedepankan akhirat kita dari dunia kita gitu. Dan masih banyak lagi yang salah satunya adalah bisa menjaga kesehatan kalbu dan tubuh kita berpuasa itu. Itu bukan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ucapan para ulama saja. Nah, uh, kemudian yang berikutnya hukum puasa Ramadan tentu sudah kita tahu, itu wajib gitu. Hukum puasa Ramadan wajib, dan pembahasan terakhir adalah yang terakhir, bagaimana apa hukumnya jika ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Nanti dia. Maka kita lihat penulis mengatakan, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan padahal ia sanggup, maka sungguh ia telah meninggalkan salah satu rukun Islam yang 5 dan telah melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Lihat ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala berkata, bagi orang-orang yang beriman telah ditetapkan bahwa meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur itu adalah perbuatan yang lebih buruk dan lebih besar dari pezina. Subhanallah. Dan lebih besar dan lebih buruk dari pecandu khamr, minuman keras gitu. Jadi artinya orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur, dia itu lebih berat dosanya dari para pelaku zina dan pecandu khamr. Bahkan diragukan keislamannya. Dan orang-orang yang beriman berprasangka bahwa ia adalah orang munafik. Itu ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Maka lihat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, jika berbuka puasa pada siang hari Ramadan dengan menghalalkan hal tersebut, artinya dia berbuka dan mengatakan berbuka di siang hari Ramadan tanpa ada uzur halal, tidak masalah. Sedangkan ia mengetahui hal itu adalah haram, maka telah wajib baginya untuk, ini memang ucapan ulama yang memang keras, karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Artinya dia tidak lagi menghormati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala sehingga mengatakan halal, boleh-boleh saja berbuka puasa tanpa uzur. Jika dia dengan keyakinan seperti itu, maka orang ini sebenarnya sudah boleh untuk ditumpahkan darahnya, atau dalam tanda kutip dibunuh gitu. Disebabkan ia telah berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tentu ini sangat menentang hukum Allah dan menghinakan Allah, maka pantaslah ia mendapat hukuman tersebut. Dan tentu waliul amri, para pemerintahlah yang berhak untuk melakukan hal tersebut. Tidak semua orang yang boleh melakukan hal tersebut. Dan apabila ia fasik, maka ia diberi iqab. Maksudnya, dan jika dia berbuka puasa tanpa ada uzur, tanpa menghalalkan hal tersebut, nggak punya keyakinan bahwasanya ini tahu ini salah, tapi saya nggak mau berpuasa aja gitu, maka dia kategori golongan orang fasik dan diberikan hukumnya dikembalikan kepada hakim. Maka lihat Rasulullah SAW bersabda, ketika aku bermimpi, aku melihat 2 orang mendatangiku, kata Rasul. Kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang sangat tinggi. Kemudian mereka berkata, naiklah. Ketika aku sampai di atas gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras. Ini di mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun bertanya, suara apakah ini kepada 2 malaikat tersebut? Mereka menjawab, ini adalah teriakannya penghuni neraka. Kemudian mereka membawaku ke atas lagi. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang digantung mata kakinya dalam keadaan terjungkir. Jadi bayangkan, mata kaki digantung dalam keadaan dikail, kemudian digantung dalam keadaan terjungkir. Pipinya sobek-sobek dan mengalirkan darah, kata Rasulullah SAW. Aku pun bertanya kepada para malaikat, pada 2 orang tersebut, siapa mereka ini yang digantung secara terjungkir, kemudian pipinya sobek dan mengalir darah sangat banyak sekali? Kedua orang itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Gitu. Subhanallah, sangat ngeri. Luar biasa hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berbuka puasa belum pada waktunya, itu yang meninggalkan puasa Ramadan. Kemudian mereka membawaku melanjutkan perjalanan lagi.
tiba-tiba ada beberapa orang yang badannya bengkak-bengkak, kemudian baunya sangat busuk dan wajahnya sangat jelek, buruk rupa. Aku bertanya siapa mereka? Kemudian kedua orang itu menjawab mereka adalah para pezina dari kaum laki-laki dan dari kaum wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi itulah definisi tentang puasa baik secara bahasa maupun secara istilah, juga keutamaan berpuasa secara umum, kemudian keutamaan bulan Ramadan itu apa, kemudian hal-hal yang harus ditinggalkan dan harus dilakukan itu apa, kemudian tentang hukum berpuasa dan hukum bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Kita cukupkan majelis kita ini dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.